Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali ya di MPLS Ceria SD Negeri Penggaron Kidul untuk hari yang kedua. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Mari kita simak ya. Tata krama siswa. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang tata krama yang berlaku di SD Negeri Penggaron Kidul. Apa itu tata krama? Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Misalkan, kalau di SD Penggaron Kidul, maka berlaku tata krama yang ada di SD Penggaron Kidul. Kalau di rumah punya kesepakatan sendiri, maka juga berlaku tata krama yang ada di rumah. Kemudian apa saja ya yang perlu kalian pahami? Contoh-contohnya. Yang pertama ada tata krama berkenalan. Nah, tata krama berkenalan adalah kedua belah pihak saling menyebutkan nama, kemudian saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Jadi ketika kalian berkenalan harus menyebutkan nama. Ini sudah jadi tugas pada MPLS yang pertama ya kemarin ya. Kemudian saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayunkan tangan. Tetapi dalam masa pandemi ini kita tidak diperbolehkan berjabat tangan. Berikutnya tata krama berbicara. Yang pertama adalah berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Artinya apa? Kita harus berkata atau berbicara dengan sopan. Jangan sampai apa yang kita katakan dapat menyinggung perasaan orang lain. Berikutnya, jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, saat lawan bicara kita berbicara, kita jangan sampai memotong pembicaraannya. Kita harus menghargai apa yang disampaikan oleh teman yang saat berbicara. Kemudian perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, ini juga penting. Kalian harus tahu sedang berbicara dengan teman atau sedang berbicara dengan guru atau berbicara dengan orang tua. Kalian harus membedakan itu. Ketika sama teman menggunakan bahasa yang santai tidak masalah. Tetapi ketika berbicara dengan guru atau orang tua, kalian harus berbicara dengan bahasa yang sopan. Berikutnya tata krama berpenampilan. Nah, kita akan berbicara mengenai cara menggunakan pakaian. Yang pertama, kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan. Nah, ini kalau kalian berangkat di sekolah ya. Jadi seragam harus dimasukkan, kemudian menggunakan kaos kaki, pakai sepatu, kemudian pakai ikat pinggang, pakai dasi, pakai topi. Seperti itu ya. Selanjutnya, pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Nah, ini kalian harus tahu waktu dan tempat. Kalau saatnya berolahraga, maka kita harus menggunakan pakaian olahraga. Jangan sampai menggunakan pakaian merah putih atau pramuka. Jadi itu tidak sesuai. Selanjutnya, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Nah, tadi seperti yang Bapak sampaikan ya, harus tahu situasi dan tempat. Saatnya olahraga ya pakai olahraga. Kalau hari Senin pakai merah putih. Kalau Jumat dan Sabtu pakai pramuka. Seperti itu. Berikutnya ada tata cara makan. Nah, ini saat beristirahat atau di jam istirahat ya. Biasanya kan kalian jajan ya. Yang pertama, berdoa sebelum makan. Jadi harus berdoa terlebih dahulu. Hafal kan doanya kan? Berikutnya, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Kalau ada makanan kita mau mencicipi, kita cukup makan atau minum sedikit dan tidak mengeluarkan suara. Jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut. Nah, ini saat kalian batuk mulutnya harus ditutupi dengan tangan agar kumannya tidak keluar dari mulut. Berikutnya ada tata cara menggunakan fasilitas umum. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Nah, ini kalau kalian bawa makanan atau
snack biasanya kan ada bungkusnya. Nah, bungkusnya itu jangan dibuang sembarangan, harus dibuang pada tempat sampah yang telah tersedia. Berikutnya, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Nah, ini juga sangat penting sekali. Jadi, minimal kalian bertanggung jawab atas kebersihan yang ada di wilayah meja tempat duduk kamu, ya, meja dan tempat duduk kamu. Di situ. Di dalam kelas biasanya ada tempat sampah. Kalau misalkan di dalam kelas, maaf ya, di dalam kelas biasanya ada tempat sampah yang disediakan. Kalau misalkan penuh, boleh membuang sampah yang pada tempat sampah yang ada di depan kelas. Seperti itu. Berikutnya, sopan berkendara di jalan. Nah, ini untuk kalian yang ke sekolah naik sepeda. Nah, ketika berkendara di jalan, kalian gunakan lajur yang ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Kemudian saat bersepeda, harus tidak perlu ngebut, tidak perlu kencang-kencang ya. Kemudian saat parkir di halaman sekolah harus ditata dengan rapi. Selanjutnya, tata tertib siswa. Pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri Penggaron Kidul saat ini adalah melalui kelas daring. Meskipun melalui daring, tetap perlu adanya kesepakatan yang harus disepakati ketika belajar bersama, yaitu hal apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, di kelas daring tersebut disepakati untuk menggunakan aplikasi WhatsApp atau Google Form atau Google Classroom atau pakai Zoom atau pakai Google Meet atau yang lainnya. Seperti itu, harus disepakati terlebih dahulu. Nah, maka bisa disepakati tata tertib yang ada di kelas daring tersebut seperti contoh di bawah ini ya. Yang pertama, ketika menggunakan WhatsApp ya, di kelas kan sudah ada grup WA. Maka pada profil WA, siswa wajib mencantumkan nama asli dan foto diri. Jadi fotonya harus diganti dengan foto asli. Jangan sampai diganti dengan foto gambar Naruto atau yang lainnya. Kemudian namanya juga harus nama asli. Jangan pakai nama samaran. Ini biar Bapak Ibu guru mengetahui sedang berbicara dengan siapa. Oh, si A itu ini, si B itu ini. Jadi guru hafal siapa muridnya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi di grup WA. Nah, jadi di grup WA itu kan banyak orang ya, anggotanya kan. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain karena bahasa yang tidak sopan. Selanjutnya, sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, melakukan doa bersama. Nah, ini untuk di awal dan di akhir pelajaran ya. Kemudian siswa wajib menggunakan kalimat yang sopan saat mengirim atau menjawab pesan. Nah, ketika ada tugas, ketika ada pertanyaan di grup, kalian membalasnya dengan kalimat yang sopan ya, jangan pakai kalimat yang tidak sopan. Berikutnya, siswa mengumpulkan tugas secara mandiri, tidak boleh meniru milik temannya, bisa via online. Jadi, ketika ada tugas, kalian mengumpulkannya secara mandiri. Atau mungkin bisa disepakati kalau ada ketua kelompoknya juga boleh, tidak masalah. Tetapi lebih baiknya mandiri biar tidak terjadi kerumunan. Kemudian siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan oleh guru. Ketepatan waktu mengumpulkan tugas akan diberi poin. Nah, ini sangat penting sekali ya. Ada tugas hari ini misalnya, baru mengumpulkan besok, baru mengumpulkan 2 hari lagi, baru mengumpulkan seminggu setelahnya. Nah, itu nilainya akan sangat berbeda. Jadi yang mengumpulkan tepat waktu dengan yang terlambat nilainya akan berbeda. Begitu ya. Nah, demikianlah tadi anak-anakku semua penjelasan mengenai tata krama dan juga tata tertib yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk tugas kalian hari ini, kalian memfoto ya salah satu contoh adab atau tata krama yang kalian lakukan di rumah. Misalnya salim dengan bapak ibu, kemudian makan dengan tangan kanan atau berdoa sebelum makan, seperti itu. Nanti kalian foto, kemudian kirimkan kepada bapak ibu guru, wali kelas kalian masing-masing. Demikian
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.